Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube Bidan Dian Pramasari. Salam Rahayu. Kali ini aku ingin membahas mengenai wajib nggak ibu hamil mengkonsumsi atau meminum susu hamil. Nah, banyak sekali ibu-ibu yang mengasumsikan bahwa kalau ibu yang sedang hamil, kalau dirinya sedang hamil, harus minum susu hamil. Takut gizinya terpenuhi, takut bayinya nanti nggak dapet gizi, kemudian takut lemes. Nah, salah satunya yang wajib dikonsumsi oleh ibu hamil adalah susu hamil. Wajib nggak sih? Sepertinya aku akan ulas dulu bahwa di dalam WHO atau di Kementerian Indonesia sendiri bahwa menyarankan kita dalam memenuhi asupan nutrisi adalah nutrisi dengan menu gizi seimbang. Kalau dulu iya 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat dengan 4 varian jenis makanan, kemudian ditambah dengan susu baru sempurna. Nah, namun sekarang sudah beralih menjadi menu gizi seimbang, ya. Jadi menu gizi seimbang itu adalah melihat isi piringku, apa aja isi piringku tersebut itu sudah digalakkan jadi germas atau gerakan masyarakat bahwa isi piringku itu baik untuk ibu hamil itu adalah mengandung berbagai macam varian kandungan makanan, ya, tentunya dari karbohidrat, kemudian protein nabati, protein hewani, kemudian terdiri dari vitamin, mineral, kemudian terdiri dari kalsium, kemudian asam folat, kemudian terdiri dari omega, dan banyak lagi, ya, yang memang kita Indonesia kaya dengan khasanah kekayaan alam yang merupakan beraneka ragam sumber gizi yang banyak tersedia oleh alam sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi bahan yang bernutrisi untuk ibu serta bayi serta janin yang masih di dalam kandungan untuk menjadi ibu yang sehat, untuk menjadi bayi yang sehat dari dalam kandungan. Karena nutrisi ini sangat penting sekali dari 1000 hari kehidupan, di mana 1000 hari kehidupan itu terhitung dari masa konsepsi sampai bayi 2 tahun setelah bayi itu lahir, ya kan? Jadi untuk itu bahwa sekarang ini banyak sekali brand-brand susu hamil, varian rasa, varian komposisi dengan iming-iming dapat mencerdaskan bayi, mencerdaskan otak, dapat menjaga stamina ibu hamil dan segala macam iming-imingnya, yang biasanya kita nggak sadar gitu kan, karena aduh kayaknya aku harus belum minum susu hamil karena apa? Ya karena banyaknya iklan-iklan dan propaganda yang seperti mewajibkan ibu hamil itu untuk wajib minum susu, dan dengan demikian akhirnya ibu hamil menyampingkan makanan utama dengan menu gizi seimbangnya karena aku udah minum susu gitu. Sedangkan yang diperlukan oleh tubuh dan perkembangan dan pertumbuhan janin adalah isi nutrien dari menu gizi seimbang yang ada di dalam isi piring ibu setiap ibu makannya. Jadi untuk itu bahwa susu ibu hamil sebenarnya kalau dikonsumsi, ya, karena aku beberapa kali hamil dan aku sempat konsultasi dengan beberapa spesialis kandungan bahwa dok aku hamil, aku perlu minum susu nggak? Nah, kembali lagi lah, waktu ibunya mengandung ibu, coba deh tanya ibunya ibu minum susu hamil nggak? Nah, aku balik lagi tanya kayak gitu. Zaman dulu nggak ada ibu susu hamil dan segala macam. Buktinya ibu tumbuh besar, tumbuh sehat dan sudah hamil serta memiliki anak sampai sekarang. Kembalikan lagi, benar juga ya kalau kita flashback bahwa zaman dulu ibu-ibu kita, nenek kita tidak ada susu, tetapi mereka tetap bisa melahirkan dengan generasi penerus dengan sehat. Itu artinya jadi semua nutrien atau nutrisi yang dikonsumsi oleh seorang ibu sangat
sangat diutamakan dari sumber-sumber makanan yang ada, sumber-sumber nutrisi yang memang hasil alami dari alam, dan tergantung cara kita mengolahnya dan memanfaatkannya. Dengan demikian, kesimpulannya bahwa ibu hamil tidak diwajibkan untuk mengkonsumsi susu hamil. Ingat kan? Coba ibu lihat di komposisi kandungan susu hamil. Nah, glukosanya berapa, kemudian lemaknya berapa. Nah, kalau ibu sudah merasa terpenuhi, bisa memenuhi kebutuhan gizi ibu secara baik, kemudian ibu melakukan kontrol antenatal care secara rutin, kemudian mendapatkan suplemen vitamin dari dokter atau dari bidan, aku rasa itu cukup untuk membackup kebutuhan nutrisi ibu, asalkan ibu memenuhi semua kebutuhan yang harus dipenuhi oleh ibu dan janin selama hamil. Nah, kalau demikian, kalau misalnya nggak minum susu hamil, ya tidak apa-apa, asalkan itu lagi bahwa ibu harus wajib memenuhi sumber nutrisi yang ada di dalam tubuhnya untuk janinnya. Nutrisi apa aja? Yuk kita bahas nutrisi apa aja yang harus dilengkapi selama hamil. Yang antaranya adalah kalsium, kemudian asam folat, zat besi, protein, vitamin, mineral, karbohidrat, dan omega 3. Dan itu bisa ibu dapatkan dengan mudah sebenarnya, karena alam Indonesia sangat kaya sekali dengan kekayaan hayati dan hewaninya. Percaya deh, kita memiliki semua kekayaan itu. Tergantung ibu harus berdaya bahwa ibu mampu dan tahu mana nih sumber-sumber yang harus ibu manfaatkan untuk pemenuhan nutrisi ibu dan janin ibu di dalam kandungan. Misalnya kalsium itu ada di kandungan komposisinya si susu, ya. Susu hamil ada kalsium sekian gram persen, tetapi tidak hanya dari susu, ibu bisa memanfaatkan dari bahan-bahan alami, misalnya dari tempe, kedelai, ikan teri. Nah, ikan teri itu sangat tinggi kalsium, ibu bisa mengkonsumsinya untuk pembentukan tulang, serta juga pada saat ibu melakukan pemeriksaan kehamilan pada trimester yang tepat, ibu akan diberikan kalsium untuk membantu pertumbuhan tulang dan membantu kesehatan ibu serta janin di dalam kandungan ibu tentunya. Dan yang kedua adalah asam folat. Asam folat adalah sangat penting untuk perkembangan janin, ya, dalam pembentukan otak, dalam pembentukan anatomi tubuh bayi, menghindari adanya kecacatan. Nah, itu dapat diperoleh dari sayuran berwarna hijau, kemudian sereal, buah-buahan, jeruk, kemudian alpukat, stroberi. Ibu dapat memanfaatkan makanan yang ada di sekitar kita. Kemudian untuk zat besi sangat diperlukan tubuh ibu untuk mencegah terjadinya anemia, dapat mencegah terjadinya kekurangan sel darah merah di dalam tubuh ibu. Dari mana ibu dapat mengkonsumsinya? Tidak dari susu saja, tetapi ibu dapat memanfaatkan bayam, kemudian sayuran yang berwarna hijau, kemudian buah-buahan yang berwarna ungu atau berwarna merah, kemudian dari hati ayam, hati sapi. Kemudian ibu dapat mengkonsumsi daging yang berwarna merah yang masih segar, kemudian ikan yang tidak terkontaminasi dengan polusi tentunya, ya, yang tidak teracuni, jadi ikan yang masih segar. Kemudian ada protein. Nah, protein ada protein hewani dan protein nabati. Tentunya protein hewani bisa kita dapatkan dari daging merah, kemudian dari telur, kemudian dari unggas, ya, ayam, bebek, itu bisa ibu konsumsi. Ikan
Dan protein dari nabati ya bisa menggunakan kacang, kemudian kacang merah, protein juga ada di tahu dan tempe, serta ada di kacang kedelai atau edamame. Bisa ibu manfaatkan atau mengkonsumsinya untuk pemenuhan protein nabati. Kemudian ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral sangat diperlukan ibu untuk membantu dalam proses penyerapan sari-sari makanan, memberikan daya tahan tubuh yang baik kepada ibu. Salah satunya dapat diperoleh dari jenis sayuran dan yang buah-buahan yang berwarna merah, kuning, dan berwarna hijau. Jadi ibu bisa memanfaatkan apa saja yang ada di sekitar ibu. Misalnya pada saat masak ibu tambahkan dengan seledri, daun bawang, kemudian ibu bisa menambahkannya dengan tomat, silahkan saja. Jadi manfaatkan segala sesuatu yang bisa untuk meningkatkan pemenuhan nutrisi, asupan vitamin dan mineral ibu. Kemudian ada karbohidrat. Karbohidrat ada salah satu sebagai sumber energi dan salah satu sebagai membantu menambah berat badan ibu atau menambah berat badan bayi yang didapatkan dari nasi, ubi-ubian, jagung, singkong, ketela. Jadi banyak yang bisa ibu manfaatkan dari alam sekitar atau yang mudah sekiranya ibu dapatkan di sekitar ibu. Dan juga mungkin ibu bisa mengkonsumsi gandum roti gandum bila memungkinkan, karena roti gandum adalah roti yang cukup baik karena dia adalah bebas dari gluten atau bahan-bahan yang membuat proses pencernaan menjadi lebih lambat dan mudah dan susah untuk dicerna dan diserap oleh tubuh. Dan ada omega 3 yang sangat diperlukan untuk perkembangan otak bayi yang didapatkan dari biji bunga matahari, kacang kenari, kemudian ikan kembung, ikan tuna, dan telur tentunya. Jadi itu adalah sumber bahan makanan yang bisa ibu konsumsi selama hamil tanpa ibu mengkonsumsi atau meminum susu. Jadi pastikan pada saat mengkonsumsi zat-zat tersebut ibu terpenuhi semuanya saat kehamilan. Nah, apa sih sebenarnya dampaknya kalau kita mengkonsumsi susu hamil ya? Kalau misalnya gizi kita sudah terpenuhi, vitamin, mineral, omega 3, karbohidrat sudah terpenuhi, dan kita tambah lagi dengan mengkonsumsi susu hamil yang tinggi, yang cukup banyak glukosa atau gulanya, nah itu sebagai salah satu penyebab terjadinya berat badan bayi yang terlalu besar, yang berisiko akan kendala pada saat melahirkan atau pada saat persalinan nanti. Jadi dengan demikian aku simpulkan bahwa tidak wajib ibu hamil untuk meminum susu hamil pada saat kehamilan. Jadi penuhi pola gizi yang seimbang, penuhi dengan makanan-makanan yang bergizi dan bernutrisi dan yang mudah dicerna oleh lambung serta mudah diserap oleh tubuh, sehingga kesehatan ibu dan bayi ibu dapat terjaga secara optimal. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat dan salam rahayu.